Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Kak Febri hari ini sehat. Puji Tuhan. Kak Febri juga percaya adik-adik juga di rumah dalam keadaan sehat. Kalau begitu, mari kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah impak kita pada pagi hari ini dengan menyanyi Mars PA. Silakan berdiri. Pakai gerakan ya. Yo, yang semangat. Udah mandi kan? Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam kita. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, kita akan berdoa. Masih tetap berdiri, lipat tangannya. Jika berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh membangunkan kami dari tidur kami, dan kami boleh menyapa Tuhan melalui ibadah minggu pagi. Berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah kami boleh datang bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita boleh lihat matahari pagi, terus bangun dikasih bangun ibu, atau dikasih bangun ayah. Terus apa lagi? Mandi pagi, ada yang mandi sendiri, ada yang harus dikasih mandi sama ayah atau ibu. Tapi bersyukur kita boleh bertemu dengan keluarga kita. Nah, tapi kita mau beribadah nih. Kita udah mulai ibadah. Saya ajak lagi adik-adik berdiri. Udah cukup duduknya. Kita berdiri lagi. Kita nyanyi pakai gerakan Aku Bersukacita. Kidung Ceria 151 kita nyanyikan pakai gerakan. Ayo, jangan malas-malas. Ya, cepat. Kak Febri juga berdiri, adik-adik juga di rumah harus berdiri. Kita menyanyi Aku Bersukacita pakai gerakan. Sudah cukup? Oke, silahkan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pujian kita hari ini dari Mazmur pasal 3
Buka Alkitabnya, Kitab Mazmur pasal 3. Ayo lomba, siapa yang duluan dapat? Kak Febri atau adik-adik? Yo, Kak Febri juga cari nih. Mazmur pasal 3. Kita cari sama-sama. Mazmur pasal 3 ayat 6 sampai ayat ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita baca secara bersama-sama. Sudah ditemukan? Kitab Mazmur pasal 3 ayat 6 sampai 9. Kita mulai Mazmur pujian kita kepada Tuhan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Kakak Yusi. Nah, sebelum Kak Febri panggil Kak Yusi, duduk yang tenang, siapkan hati, pikiran, rambutnya yang masih rambutnya di luar, rambutnya ditaruh di belakang telinga supaya kedengaran suara Kak Yusi. Duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya. Kalau sudah, Kak Febri panggil Kak Yusi. Kak Yusi. Selamat pagi. Ya, tadi sudah memuji Tuhan bersama Kak Febri. Nah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo disiapkan Alkitabnya. Ya, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Oke, disiapkan dulu ya adik-adik. Yuk, siapkan. Minta tolong bantu mama, papa yang ada di rumah ya, supaya kita bisa baca bersama-sama pada hari ini. Setelah sudah ketemu, kasih tanda dulu, kita mau doa bersama-sama supaya Tuhan pimpin kita. Oke? Kita tetap biarkan Alkitabnya terbuka, kita mau doa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, ucap syukur dan terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu hingga saat ini kami anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mau pimpin dan sertai kami hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan pembacaan firman pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik kita boleh berdiri semua. Kita baca bersama-sama Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika datang seorang diri saja, maka keluarnya pun seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku,"
kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Kita akan mencoba mengerti bersama-sama. Oh ya, adik-adik boleh silakan duduk ya. Nah, oke. Kita di sini kira-kira apa ya yang dibahas saat ini, yaitu tentang perbudakan, tentang budak. Adik-adik tahu tentang budak? Ya, orang yang terikat kepada seorang majikan, maksudnya dia harus mengabdikan diri kepada majikannya, kepada tuannya. Ya, dia tidak bisa memiliki kemerdekaan untuk melakukan sesuatu dengan kehendaknya pribadi. Dia harus mengikuti apa yang mau oleh tuannya, seperti itu. Nah, adik-adik, pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketetapan Allah tentang budak dalam teks bacaan ini merupakan tindakan Allah yang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, yang secara tidak langsung merupakan tindakan Allah yang hendak membuat manusia boleh dimerdekakan dari perbudakan. Ya. Ingat, pada awalnya kita manusia adalah budak dari dosa. Kita melakukan banyak sekali dosa. Namun karena karya keselamatan Tuhan ya di dalam hidup manusia yang telah membawa manusia mengalami kemerdekaan hidup, ya, maka setiap orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan hidup, ya harus menyadari bahwa di balik semuanya itu adalah buah atau tugas, ada sebuah tugas, ya, dan tanggung jawab untuk selalu berani berjuang, ya. Kita harus selalu berani berjuang melakukan karya kebaikan Allah dimanapun kita berada. Kira-kira perjuangan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan karya kebaikan Allah ini, ya? Kebaikan apa ya? Perjuangan apa yang kita harus lakukan, ya? Banyak sekali. Salah satunya dengan hidup taat, ya, kita berjuang untuk taat, melakukan segala aturan. Apalagi sekarang ini kita sedang dalam masa COVID-19. Nah, COVID-19 yang lagi ngetren, ya, terdapat virus pandemik, ya, virus corona. Nah, dimana kita tidak bisa kemana-mana, kita dikekang di dalam rumah mungkin, ya, nggak bisa sekolah, nggak bisa bekerja dengan leluasa seperti sebelumnya. Kalau kita kemana-mana kita harus memakai masker, ya, paling tidak pakai face shield. Nah, seperti itu, ya, itu peraturan-peraturan baru yang harus kita taati, harus kita lakukan. Supaya apa? Ya, supaya kita selamat, kita sehat, ya. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, seminggu yang lalu tanggal 17 hari apa? Hari Senin. Bukan hanya sekedar hari Senin. Hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta, ya kan? Kita ada di Indonesia, kita cinta Indonesia. Nah,
Kalau adik-adik ingat di pelajaran di sekolah mungkin, nah, kemerdekaan Indonesia siapa yang memperjuangkan? Siapa yang berjuang? Adalah para pahlawan, ya toh, ya kan? Nah, mereka yang punya tekad bulat untuk membela tanah air, ya, dia berjuang mempertaruhkan nyawanya, ya. Mereka membuat kita dan seluruh warga Indonesia dapat menikmati kebebasan, ya, menikmati kemerdekaan yang sekarang, ya, sudah kita rasakan. Nah, tugasnya kita apa? Yaitu menjaga kemerdekaan yang sudah kita terima, ya, dan harus mampu berkarya di tengah kemerdekaan tersebut. Karyanya apa? Ya, kita harus berani berkarya. Karena dengan karya itu kita akan selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita kelak. Seumpama sekarang sekolahnya nggak boleh sekolah, tapi kita tetap sekolah secara online. Nah, tanggung jawab kita melakukan tugas meskipun secara online. Benar, guru-guru tidak tahu adik-adik apa yang dilakukan di rumah. Tapi itu tugas tanggung jawab adik-adik untuk melaksanakan, memenuhi tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu guru berikan, sehingga adik-adik mendapatkan nilai yang baik di kedepannya. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Terus sekarang hubungannya dengan pandemi COVID-19. Tugasnya apa adik-adik? Ya, belajar patuh, taat, menaati aturan, di mana kita harus rajin cuci tangan, ya kan? Aturannya seperti itu. Rajin pakai masker kalau kemana-mana, ya. Jangan sampai kita mengabaikan semuanya itu, ya kan? Kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita dia terpapar virus atau tidak. Karena itu kita lebih baik menjaga diri, ya, seperti itu. Nah, di sini adik-adik diingatkan, ya, kembali kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibuat menjadi orang yang bebas untuk beraktivitas. Nah, kita bertanggung jawab untuk memberikan suatu karya, ya kan? Karya apa yang mampu kita berikan untuk masa depan kita di masa kemerdekaan ini. Seperti itu adik-adik, ya. Nah, sampai di sini semoga kita semua, ya, bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita, ya, sebagai manusia atau anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Ya. Berikutnya kita akan tutup firman, kita pakai respon firman Tuhan. Kita akan menyanyi. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 23 tentang anak-anak puji nama Allah, ya. Ingat gak, ya? Hafal gak? Hafal, mudah kok, ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Puji nama Allah, kita ganti, ya, taat pada Allah. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah
kita akan tutup. Kita akan doa bersama dalam doa syafaat ini. Kita akan doakan pergumulan-pergumulan kita dari pelayanan di tempat di GPIB khususnya, di mana kita harus impanya kita harus online ya, kita harus jarak jauh ya. Kemudian untuk sekolahnya adik-adik yang juga harus jarak jauh ya, semoga adik-adik diberikan tetap diberikan tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab, rasa untuk mau melakukan karya yang nyata ya, karena kita sudah dimerdekakan tadi. Oke, kita akan berdoa bersama, sikap tangannya kita lipat, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih tiada putusnya kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan juga kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Kau boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau dan mampu untuk memberikan karya yang terbaik di masa yang telah dimerdekakan. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa untuk pelayanan IMPA, khususnya GPIB Immanuel Kediri. Biarlah Tuhan sendiri yang mau turut ambil bagian bekerja di dalamnya, dalam IMPA, di mana kami harus mempersiapkan secara daring. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mau berkati setiap kakak-kakak layan dan juga para pekerja Tuhan, di mana kami harus melakukan semuanya dalam jarak yang jauh dan saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa setia kepadamu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar boleh merasakan kemerdekaan yang Tuhan boleh berikan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak layan dimanapun mereka berada dalam keseharian mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang mau pimpin dan sertai mereka dalam keseharian, di mana dalam sekolah mereka harus juga melalui online. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga anak-anak ini boleh tetap memiliki tanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka terima. Dan Tuhan, berikan kekuatan untuk orang tua memberikan bimbingan kepada anak layan, sehingga anak-anak layan ini boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Bapa, kami berdoa juga untuk GPIB Immanuel Kediri pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan gedung pastori. Tuhan, kirana Engkau sendiri yang akan memberkati rencana-rencana ke depan dan mencukupkan setiap dana yang ada. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan di dalamnya, sehingga gedung pastori ini boleh selesai seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kategorial khususnya di tempat ini di GPIB. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mau memberkati, Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya, sehingga pelayanan-pelayanan tetap boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan setiap kesalahan,
setiap tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami dimampukan, kami dilayakkan untuk boleh menerima berkat-berkat Tuhan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi udah dengar cerita dari Kak Yusi ya. Nah, tentang kemerdekaan. Kenapa? Hari Senin kemarin, tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang keberapa ya? Ada yang ingat? Yang ke-75 tahun. 75 tahun Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia dan kita bersyukur bersama-sama. Nah, sebagai tanda syukur kita akan memberikan persembahan hari ini. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi Ria 217 Beri Padanya. Silakan berdiri, saya ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita hari ini. Kita menyerahkan persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami boleh menikmati kemerdekaan Indonesia 75 tahun. Kami boleh sekolah sekalipun dari rumah. Kami boleh hidup berdampingan dengan keluarga kami, dengan sukacita, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami datang bersyukur kepadamu. Berkati persembahan syukur kami, agar boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan kebenaran firman Tuhan di dunia ini, secara khusus di jemaat kami GPIB Immanuel Kediri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Oke, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu 239. Yesus pimpinlah. 293. Ya, Kak Yusi biasa ya. 293. Adik-adik, Yesus pimpinlah ya. Oke, yuk kita nyanyi bersama. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat
berdoa. Adik-adik kita berdiri, kita doa bersama-sama. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk IMPA pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberkati kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.